Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kondisi bangunannya sangat lusuh, sangat tidak layak buat dihuni oleh manusia. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penitipan orang yang masuk ke sana. Semuanya kami sudah terima, totalnya ada 656 sejak tahun 2010. Tergugat itu kan Pokja dari Kabupaten Langkat. Tergugat 2 itu pejabat pembuat komitmen dan sebagai turut tergugat ya Bupati Langkat. Penampakannya dari luar terlihat cukup megah dan mewah. Ada taman yang dilengkapi beberapa gazebo. Barulah keesokan harinya, tanggal 19 Januari, terbit rencana perangin-angin menyerahkan diri ke Polres Binjai, Sumatera Utara. Pak, sampaikan dulu untuk masyarakat di Langkat, Pak. Sampaikan dulu. Pak, Bupati Langkat diduga terlibat dalam operasi tangkap tangan atas penerimaan suap dan gratifikasi dari sejumlah proyek. Bupati Langkat yang dilantik sejak 20 Februari 2019 ini diduga menerima uang setelah mengatur pemenangan tender proyek infrastruktur di wilayahnya. Saudara kandungnya, Iskandar, disebut sebagai tangan kanan pengaturan proyek tersebut. Dalam operasi tangkap tangan, disita uang sebesar 786 juta rupiah yang sudah diterima oleh Iskandar. Sekongkol 2 kakak beradik ini telah mengatur proyek selama kurun waktu 2020 hingga 2022. Barang bukti tersebut diduga hanya sebagian kecil dari beberapa penerimaan oleh TRT melalui orang-orang kepercayaan. Agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase fee oleh saudara TRT melalui saudara ISK. Selanjutnya, salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada 2 dinas tersebut adalah saudara MR dengan menggunakan beberapa bendera perusahaan, dan untuk total nilai paket proyek yang dikerjakan sebesar 4,3 miliar.
Tidak tanggung-tanggung, untuk pemenangan tender proyek, Bupati Langkat meminta jatah fee sebesar 15% dari nilai anggaran proyek. Sementara untuk proyek-proyek dengan penunjukan langsung, politisi Partai Beringin ini meminta jatah 16,5%. Dari 8 orang yang diamankan dalam OTT ini, 6 diantaranya dijadikan tersangka kasus gratifikasi. Pekan lalu, Realitas menyambangi lokasi kediaman terbit Perangin Angin di Desa Raja Tengah, Balai Kasih. Namun temuan demi temuan tersebut dibantah oleh kerabat Bupati Langkat. Di lokasi, Realitas menemui Suparman Perangin Angin yang katanya selama ini bertugas sebagai pengawas tahanan. Menurut Suparman, kerangkeng tersebut adalah fasilitas untuk rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. Namun ketika disoal tentang perizinan rehabilitasi, dia menjawab tidak ada. Cuman dibilang kalau rehabilitasi itu yang mempunyai standar, itu kan mempunyai harus izin, standar operasional dan struktural. Nah, itu kan harus. Nah, kemarin itu kenapa belum dilaksanakan? Itu karena masih kita keterbatasan lahan. Untuk tidak digaji ini, bagaimana sih kita bisa menyimpulkan bahwa warga binaan itu digaji? Ada nggak di mana sih posisinya di seluruh Indonesia kita ini bahwa manusia yang pertama berukuran 4,5 meter dan yang kedua berukuran 6 kali 5 meter, yang ketiga berukuran 4 kali 3 meter. Dari ruangan ini yang dibangun oleh Bupati terbit rencana Perangin Angin selama 10 tahun lalu. Di sini juga terdapat adanya tempat panggung atau seperti tempat beristirahat yang terbuat dari papan dan besi, dan ada juga bantal dan juga ada kardus-kardus serta alat-alat makanan seperti untuk sendok, gelas, dan juga piring. Di sini terdapat adanya kasur dan juga lemari di atas. Untuk ruangan yang kedua juga sama, digembok seperti ini. Dan juga terdapat adanya meja panggung untuk beristirahat, terdapat 2 buah dan juga lemari, serta kamar mandi yang sangat kecil berukuran 1 kali 2 meter ini. Di sini juga terdapat masih ada pakaian, dan tempat yang di dalam ruangan ini sangat tidak layak untuk dihuni untuk jumlah puluhan orang di dalamnya dalam satu ruangan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lapangan, LPSK menyimpulkan orang-orang yang berada di dalam kerangkeng telah dipekerjakan dengan tidak dibayar alias kerja paksa. Informasi yang kami dapatkan sama dari soal ini adalah bahwa mereka semua mengatakan mereka tidak dibayar. Yang kami dengar dari informasi sementara yang kami dapat, aktivitasnya itu sepanjang pagi sampai dengan sore hari. Gitu. Tapi mereka tinggal dalam kerangkeng itu juga ada dalam keadaan terkunci dari luar. Melihat keberadaan kerangkeng selama 10 tahun di belakang rumah Bupati Langkat, sungguh hampir di luar nalar kemanusiaan kita. Atas nama rehabilitasi, ada orang-orang tertentu bisa dengan seenaknya saja membui orang lain dengan kondisi serba tidak layak. Di balik kekuasaannya, terbit Perangin Angin seolah memegang kendali atas kebebasan ratusan orang dan mempekerjakan mereka tanpa dibayar. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini,
masih ada saja tangan-tangan besi yang mengangkangi nilai-nilai kemanusiaan. Nama terbit rencana Perangin-Angin memang cukup kesohor di Tanah Langkat. Maklum saja, Bupati satu ini cukup lama malang melintang di dunia politik. Sebelum menjabat bupati, terbit Perangin-Angin pernah menduduki posisi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode 2014 hingga 2018. Selama 7 tahun, ia sudah merasakan 2 jabatan politik sekaligus, menjadi orang nomor 1 di legislatif dan nomor 1 di lembaga pemerintahan Langkat. Itu sebabnya pria asal Raja Tengah ini sudah tahu betul seluk-beluk penganggaran proyek. Nama orang nomor 1 di Kabupaten Langkat ini juga moncer lantaran dikenal memiliki kekayaan jumbo. Nama terbit rencana Perangin-Angin masuk jajaran kepala daerah terkaya ke-8 di Indonesia versi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN tahun 2020. Terbit rencana Perangin-Angin melaporkan memiliki harta sebesar hampir 85,1 miliar rupiah. Selain politisi, terbit juga dikenal sebagai pengusaha. Terbit Perangin-Angin memiliki perusahaan bernama PT Dewa Perangin-Angin. Tahun 2015 silam, perusahaan Dewa Rencana Perangin-Angin membeli aset PT Era Karya Prima melalui mekanisme lelang pilot. Aset berupa tanah dan mesin-mesin dibeli seharga 90 miliar rupiah. Saat itu, terbit Perangin-Angin masih menjabat sebagai Ketua DPRD Langkat. Dan inilah penampakan pabrik yang dibeli kala itu. Pabrik kelapa sawit ini berada di Desa Raja Tengah, tak jauh dari kediaman terbit Perangin-Angin. Diduga di pabrik itulah terbit Perangin-Angin mempekerjakan pasien rehabilitasi secara cuma-cuma. Setelah kasus kerangkeng manusia ini terungkap, para penghuninya dievakuasi. Setidaknya ada 27 orang yang dievakuasi pada 25 Januari lalu. Realitas menelusuri jejak mantan penghuni Karang Bupati Langkat yang disebut meninggal, yaitu AS. Di depan saya saat ini adalah nisan milik almarhum meninggal pada tanggal 22 Februari 2019 lalu. Namanya Abdul Sidik Isnur. Oh, Abdul Sidik Isnur. Pihak keluarga ada komplain gitu nggak, Pak? Ya, rasa ada lah karena itu kan nggak berani. Mau protes mau kemana nggak berani lah, takut kan. Bupati. Sini semua pada takut sama bupati ya? Ya, waduh. Tapi pihak keluarga tahu waktu meninggal sakit apa atau bagaimana keadaannya? Waktu apa pihak keluarganya ini? Nggak kurang tahu katanya. Ditanya dibilang awal itu katanya mukanya biru-biru katanya. Biru-biru. Nah, itulah. Kami mobil ini kan mobil kan buka ininya aja lah kayak depan mukanya. Udah agak biru gitu udah. Kayak dia habis lebam ditonjokin gitu ya, ditinju gitu ya. Nah, nampak itu loh mukanya ada tuh. Realitas mendatangi kediaman AG yang juga dinyatakan meninggal. Namun pihak keluarga memilih irit bicara. Sebab Polda Sumut melarang pihak keluarga untuk berbicara ke publik karena dikhawatirkan bisa mengganggu proses penyelidikan. Bukan saya nggak mau penjelasan nanti, itu ada saatnya kata Bapak yang tadi. Tapi memang saudaranya di sana ya? Iya memang ya di sana. Namun dari sekelumit pernyataan keluarga korban kepada realitas ini, jelas menguatkan temuan dari Komnas HAM maupun Polda Sumatera Utara. Polanya, kapan waktunya, siapa yang melakukan, konteksnya kami sudah dapat semua. Kami juga menemukan bahwa kekerasan itu juga mengakibatkan hilangnya nyawa. Oleh karenanya ini memang hilangnya nyawa ini lebih dari satu.
Dari semua keterangan yang kita ambil, semua orang yang masuk ke sana mengatakan memang mereka mau rehab. Meski begitu, pihak keluarga terbit berangin-angin membantah semua temuan tersebut. Baik LPSK maupun Komnas HAM dinilai terlalu terburu-buru menyimpulkan kasus kerangkeng. Kami sangat menyesalkan tindakan yang terburu-buru yang dilakukan oleh kawan-kawan Komnas HAM. Kami juga mendapat berita ada sebuah lembaga yang memang merupakan lembaga yang diberikan oleh kewenangannya oleh undang-undang untuk melakukan perlindungan saksi dan korban. Silakan saja prosesnya berjalan. Tapi yang kami penduk sampaikan, sebelum sampai pada kesimpulan akhir, mohon lakukan dulu klarifikasi, justifikasi, informasi yang lengkap. Temuan kasus kerangkeng di rumah Bupati Langkat masih terus menjadi kontroversi. Namun tidak bisa ditampik, sebagian bukti-bukti yang ada memang mengarah ke dugaan pidana. Mulai dari surat pernyataan pihak keluarga hingga penyebutan istilah tahanan bagi para penghuni kerangkeng. Penggunaan istilah-istilah dalam pencatatan serta dokumen lainnya bisa menjadi alat bukti petunjuk untuk mendapat terang kasus ini. Jangan ada lagi niat-niat kotor tersembunyi atau menunggangi di balik kata rehabilitasi. Dari 6 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus tangkap tangan gratifikasi, ada 4 orang pihak swasta turut dicokok Komisi Anti Rasuah. Mereka adalah pihak kontraktor yang memberi dan turut menerima setoran fee. Dari penelusuran data lelang pengadaan secara elektronik Kabupaten Langkat, diketahui CV Nizami telah memenangkan tender 15 proyek konstruksi sepanjang tahun 2019 hingga 2021. Total nilai dari 15 proyek tersebut mencapai 15,9 miliar rupiah. Sementara CV69 IS diduga masih terafiliasi dengan Bupati Langkat. Perusahaan yang dikomandani oleh Marcos Surya Abdi ini memenangkan 11 proyek selama 2020 hingga 2021 dengan nilai total 7,8 miliar rupiah. Marcos Surya Abdi disebut-sebut sebagai salah satu orang kepercayaan si Bupati Langkat. Pemirsa, ini adalah salah satu proyek yang dimenangkan oleh Marcos Surya Abdi atau dari CV69IS, yang mana ini adalah tender dari proyek APBD tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2021. Dan ini di pengaspalan dari Jalan Gang Abdul Wahab, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Ini sepanjang 300 meter dari jalan utama menuju ke dalam Gang Abdul Wahab. Di sini adalah proyek dari Dinas PUPR tahun 2021 yang dimenangkan oleh Marcos Surya Abdi sebagai tersangka kasus OTT KPK. Pengaturan bidak tender proyek di Kabupaten Langkat ini sebenarnya sudah diendus oleh para kontraktor. Para kontraktor bahkan pernah menggelar unjuk rasa menyoal transparansi dari kelompok kerja konstruksi unit pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Sebab pemenang tender didominasi oleh perusahaan tertentu, pemenangnya terus berputar dari situ lagi. Terdiri dari beberapa perusahaan kan yang mengikuti lelang dan semuanya dikalahkan. Nah, itulah. Makanya kemarin kita sampai lakukan demonstrasi, kita laporkan ke inspektorat, kita laporkan ke KPPU, kita laporkan ke kejaksaan. Demo terkait apa, Pak? Tujuannya apa, Pak? Ya, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Pokja UKPBJ. Itu kemarin substansi demonya. Kita juga udah rapat dengar pendapat ke DPR, udah kita sampaikan semuanya di situ. Akibat utak-atik pemenang tender tersebut, kontraktor saling sikut, berseteru di pengadilan. Gara-gara tidak terima dikalahkan di lelang tender, CV Alfira Sari telah melakukan gugatan perdata
melawan Pemkab Langkat. Perusahaan ini kalah tender pengerjaan proyek pengaspalan jalan senilai 1,1 miliar rupiah gara-gara masalah administratif. Lelang proyek yang diikuti oleh 25 kontraktor itu akhirnya dimenangkan oleh PT Nizami milik Marcos Abdi. Dengan sekarang ada peristiwa operasi tangkap tangan oleh Bupati Langkat dan kebetulan kita di sini kan ada sebagai pihak turut tergugat satu, yaitu Bupati Langkat gitu kan. Ya tentu membuat kita semakin yakin dan optimis kan adanya, benar berarti adanya dugaan penyelewengan itu. Kursi kekuasaan memang begitu menggiurkan. Dijadikan celah oleh para pemegang kuasa anggaran bermain mata dengan pihak swasta, mengutak-atik anggaran negara demi pertemanan atau kongsi. Namun yang jelas, tidak ada yang gratis dari pengaturan anggaran. Ada fulus mengalir deras ke saku kantong para pemangku anggaran, dan ujung-ujungnya jelas rakyat yang dirugikan. Sebab fasilitas dan layanan publik yang seharusnya diperoleh disunat sana-sini oleh penggarong duit negara. Metro TV